Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sesi kali ini kita nggak serius nih, bukan nggak serius ya, maksudnya nggak bentuk tutorial atau apapun ya. Jadi ini anggap aja teman-teman lagi ngobrol sama saya gitu ya, nemenin saya nih habis olahraga pagi-pagi gitu ya. Ini habis olahraga. Habis olahraga supaya pikiran jernih ya. Kemudian juga sukses itu butuh sehat ya. Jangan sampai ntar kesuksesan sudah diraih gitu ya, tapi badan sakit-sakitan gitu, penyakitan gitu ya. Nah, makanya supaya imbang juga nih di video saya gitu ya, di channel saya ini saya mau bikin nanti jadi agak variatif gitu ya. Sebenarnya sih pengen mulai ngevlog gitu ya, cuman sayangnya lagi crowded banget nih, sumpah deh. Crowdednya masya Allah lah gitu ya. Ya tapi dinikmatin dulu, nggak apa-apa. Ini kan karena lagi proses gitu ya. Nah, di ngobrol-ngobrol kali ini kita ngobrol bebas aja sebenarnya sih. Jadi sebenarnya gue pengen ngomongin beberapa hal sih ya, terkait dengan bagaimana kita mengelola apa ya, opportunity, mengelola bisnis gitu ya. Terus juga yang penting banget sih yang kalau menurut gue nih mau gue bahas itu adalah lebih ke apa ya, leadership kali ya. Leadership tapi dari sisi, karena leadership itu luas banget ya, luas banget, banyak banget itu. Dari mulai mindset, kemudian bagaimana leadershipnya itu sendiri, bagaimana memimpin gitu ya, terus bagaimana memanage gitu ya. Nah, yang paling utama nih, bukan yang paling utama ya, yang kali ini yang mungkin gue mau tekenin gitu ya di obrolan pagi ini nih, yang rada-rada mendung gitu ya. Gue pengen coba sedikit bahas tentang komunikasi sih sebenarnya. Jadi bisnis tuh nggak cuman tentang you have transaction gitu ya, atau deal gitu ya. Tapi yang lebih utama tuh sebenarnya komunikasi. Nah, gue rasa ini hampir di semua aktivitas bisnis gitu ya. Komunikasi itu pegang peranan penting banget gitu. Ya. Salah aja kita menyampaikan satu message, satu pesan, itu bisa berabe gitu ya. Ya, maksudnya gimana ya? Contoh kita jualan nih. Kalau kita jualan, ya, kita salah presentasi aja. Misalkan salah kasih harga gitu ya, salah kasih spek, berabe. Ya kan, berabe banget. Bisa jadi apa ya? Jadi chaos gitu ya. Nah, jadi mungkin di sini coba nih kita obrolin gitu ya. Nah, coba teman-teman kasih komentar deh di bawah deh. Teman-teman punya pengalaman nggak terkait dengan gimana sih gue ketika ada satu proses gitu ya, di dalam bisnis gitu ya, yang gue mencoba mengkomunikasikan sesuatu, tapi karena salah menyampaikannya gitu, akhirnya hasilnya berbeda dengan apa yang kita inginkan gitu. Coba deh coba biar kita diskusi nanti gitu. Nah, oke, sambil lo ketik. Jadi ini yang jadi concern gue sekarang sebenarnya. Jadi concern gue ya, dan gue menemukan satu pola yang memang nih harus dirubah gitu loh. Once lu dapet opportunity, ketika lu mulai mengelola satu peluang, skill komunikasi itu megang banget bos. Ya kayak contohnya nih, gue punya channel kayak gini nih, ini ilmu komunikasi semua gitu. Yang ya gue sih setiap hari gue pelajarin gitu ya, gimana caranya gue bisa nyampein pesen apa yang gue ada di kepala gue, apa yang ada di hati gue gitu. Gue bisa sampein ke temen-temen gitu loh, ke orang-orang, supaya pesan itu nyampe gitu. Jadi bukan sekedar nyari AdSense, bukan sekedar nyari subscriber, bukan sekedar mikirin nanti gue dapet duit gitu loh, tapi bagaimana pesan itu tersampaikan dengan baik, dan itu bisa menjadi kebaikan juga gitu loh. Jadi not only transaction. Nah, ini penting nih. Jadi kalau menurut gue gitu ya, di dalam mengelola bisnis ya, ini kita fokus di bisnis lah. Gue nggak ngomongin keluarga, gue nggak ngomongin pertemanan gitu, tapi intinya di bisnis dulu deh. Mentransfer
knowledge kita itu kan pikiran kita ya, apa namanya, product knowledge, kemudian juga solusi macam-macam lah, itu adanya kan di otak. Tapi juga ada namanya feel kita. Ya gue sering menyampaikan ini di beberapa video gue terkait dengan teknik closing segala macam. Itu feel itu bermain banget. Jadi ketika lo men-setting diri lo berkomunikasi dengan partner, berkomunikasi dengan customer, berkomunikasi dengan mungkin nanti calon partner kita gitu ya, atau kita mempresentasikan sesuatu hal yang besar gitu ya, feel lo juga mesti main. Ya, jadi harus balance ya, kemampuan lo berbicara, kemampuan otak lo berpikir, ya, kemampuan lu presentasi, kemampuan lu punya pengetahuan bagaimana market tuh begini begitu, itu penting. Tapi feel juga mesti main gitu loh. Bang Omar nih baper gitu. Ngajarin baper, bukan ngajarin baper, tapi bukan ngajarin juga sih, yang mau gue sharing ke teman-teman tuh gini. Sometime nih ya, terkadang gitu ya, ketika kita berkomunikasi itu kita lupa untuk ngapain coba? Your ears. Untuk mendengar. Ini ilmu mahal. Jadi untuk mendengar. Kenapa kita diciptakan 2 telinga? Karena porsi kita dalam berkomunikasi, perbanyaklah mendengar. Dan ini yang paling sulit. Jujur gue sendiri masih sering fail. Gue sering banget gagal di sini gitu. Makanya nih kita sharing nih, biar kita ngobrol ya, biar kita mungkin nanti teman-teman punya masukan juga. Bang Omar misalnya begini gitu. Ngobrol, lu komen aja di bawah gitu. Nah, itu yang skill utama sih kalau gue bilang ya. Ketika lo mau melibatkan pikir lu dengan feel lu, itu melalui mendengar. Nah, maksud gue mendengar tuh gimana ya? Jadi gini, let's say kita misalkan ada satu negosiasi nih, ya, di konsumen maunya A, B, C, D, E, F, G gitu. Kadang-kadang kita tuh yang ada di otak kita, yang ada di diri kita tuh, kita kepengen itu segera merespon. Ngerti nggak? Karena ego kita, karena kita merasa gue sales hebat nih gitu, gue bisnis nih, ya kan, ya, gue lebih senior dari lu nih, atau seperti itu juga bisa, atau gue lebih muda nih, gue lebih paham nih situasi daripada lu lebih tua dari gue gitu. Kadang-kadang kan punya arogansi seperti itu, ya. Jadi kadang-kadang kita begitu, bukan kadang-kadang, mungkin lebih sering begitu kita, bahkan sampai sekarang mungkin begitu gitu loh. Ketika ada orang ngomong nih, kita tuh di hati kita tuh gregetan, gue jawab nih, enggak, lo nggak begitu, begini gitu. Yang punya perasaan kayak gitu, lu sampein di bawah, lu komen dah gitu ya. Gue nggak mau tahu nih, pokoknya ini bentuk video kali ini pengen engage, gue pengen ngobrol sama teman-teman gitu ya. Ya kita jangan ngomongin duit dulu, jangan ngomongin bisnis dulu, tapi kita ngobrol nih gitu loh. Jadi gitu teman-teman, itu penyakit. Jujur aja, ini gue masih 60% of my way of communication itu adalah gue membantah orang. Ya ini setelah gue pelajarin gitu ya, itu jadi kayak gue merasa tuh gue harus menang dalam komunikasi itu. Padahal kan bukan begitu. Dalam proses dealing, closing gitu ya, keywordnya adalah everybody win. Semuanya harus menang, bos. Nah, semuanya harus menang tuh apakah jadinya nggak ada yang ngalah itu? Nggak juga. Harus ketemu jalan tengah. Nah, harus ketemu yang namanya kesepakatan. Ya, itu yang disebut dengan closing. Ya. Dan ini benar-benar seni kalau saya bilang. Makanya kan ada istilahnya itu the art of listening. Jadi seni mendengar. Nah, makanya komunikasi juga disebut dengan the art of communication. Jadi seni berkomunikasi. Ini bukan tentang teori, bukan tentang hal-hal yang textbook gitu ya. Ya memang ada teorinya ada. Cuman gue
terus terang gue lupa, tapi gue ingat ini ada nih ilmunya gitu. Tapi ketika terjun di lapangan, ini kan yang muncul kan intuisi gitu. Nah kalau gue melihat the art of listening ini perlu kita latih. Ya, seni itu bisa dilatih gitu. Orang main gitar bisa dilatih, orang nyanyi bisa dilatih jadi bagus gitu lah. Walaupun mungkin nggak sehebat orang yang berbakat gitu. Nah karena kita nggak berbakat mendengar, better nih, ya kita latih. Nah yang gue pelajarin, yang gue mulai praktekin juga, yang gue mulai perbanyak nih presentasi apa yang gue lakukan ini adalah yang pertama, saya berusaha mendengar apa yang disampaikan customer, apa yang disampaikan oleh rekan saya, apa yang disampaikan oleh misalkan pihak ketiga atau siapapun gitu ya. Ketika misalkan ada satu case gitu, ada masalah atau ada satu hal yang kita belum bisa sepakat nih gitu. Yang gue lakukan pertama kali adalah berusaha memahami dulu. Oh iya, gue inget ini pernah ada di Seven Habits kalau nggak salah, Seven Habits of Highly Effective People gitu ya, si Stephen Covey kalau nggak salah. Jadi kita berusaha memahami untuk dipahami. Jadi kita dulu, wah ini keren banget loh. Jadi pernah ada kejadian di situasi itu, saya di tengah-tengah sebenarnya. Kita kan broker nih, kita kan sales ya. Property agent itu kan ada di tengah-tengah ya. Kadang-kadang kan si customer maunya A gitu kan, si buyer nih ya, pembelinya maunya bla 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 gitu kan, ada 3-4 item gitu. Si pemilik, si owner gitu ya, atau let's say developer punya aturan main A B C D E F G gitu. Ini kan pusing ya kan. Pusing loh bos ya. Tapi kalau gue bilang gini, ini teman-teman kadang-kadang juga nggak tepat juga kalau bilang pusing Bomar nih gue begini. Ya, lu mau dapat duit banyak, mau dapat miliaran, mau dapat puluhan juta, ratusan juta, nggak mau pusing. Ya jangan main di sini. Jualan yang lain gitu loh, jualan yang nggak lebih pusing gitu loh. Dan gue rasa sih nggak ada jualan yang nggak pusing gitu loh. Nah, tapi di sini kita kembali lagi ke tadi. Jadi ketika ada pihak-pihak yang kita berupaya mengakomodir gitu ya. Mengakomodir dalam hal ini juga bukannya berarti semua itu kita turutin, enggak. Tapi kita memberikan ada tektok gitu ya. Nah, porsi awalnya adalah kita mendengarkan dulu. Jadi kalau bahasa sederhananya kita dalemin dulu gitu. Gue dalemin dulu nih gitu loh. Ya kan kalau bahasa lapangan gitu kan. Gue dalemin dulu ya kan. Ya misalkan si customer, "Pak, saya maunya nanti cara bayarnya begini. Saya mau nanti rumah saya begini. Saya maunya nanti." Wah, ada beberapa poin kan. Ya. Nah, tugas kita adalah menggali poin-poin tersebut. Makanya selalu siap tuh yang namanya kertas, kemudian pulpen gitu, alat tulis gitu ya. Ketika dia bicara ya, kita jot down, kita bikin pointers A B C D E F G gitu ya, atau 1 2 3 4 5 gitu. Oke, masalahnya habis. Nah, tugas kita jangan dulu merespon, menjawab ataupun langsung direct to solution. Dijamin deh kalau lu langsung merespon seperti itu, pasti ntar jadinya diskusi ngomongin teknis gitu loh. Ya. Nanti ada saatnya gitu loh. Nah, tugas kita adalah poin-poin tadi tuh kita detailin lagi. Kita pahamin dulu situasi dia seperti apa. Gitu loh. Nah, ini yang kalau menurut saya skill dan juga seni. Karena jangan sampai juga kita salah memberikan pertanyaan gitu ya. Nah, mungkin nanti di sesi lain lah. Itu nanti omongan seriusnya lah gitu ya. Tapi ini juga jadi serius juga ya. Enggak ya, ini curhat ya. Sharing. Jadi kalau udah sampai di titik tadi si konsumen maunya A B C D, kita lakukan konfirmasi. Menurut ibu masalah ini solusi yang terbaiknya apa bu ya? Kalau bu ya ada mungkin aturan mainnya seperti ini gitu.
Jadi kita kembalikan lagi ke si konsumennya untuk dia coba mendefinisikan, untuk memikirkan ulang apa yang dia sampaikan. Menurut ibu nih, kalau cara bayar yang ibu sampaikan seperti itu, apa ada solusi lain yang bisa ibu bisa ibu tentukan, ibu ambil supaya kita bisa deal gitu ya. Jadi pointers masalah itu teman-teman gali dulu. Nah, ini butuh banget yang namanya patience, kesabaran, dan butuh latihan memang untuk kita diem dulu. Oh gitu ya Bu, baik Bu, ada lagi yang mau disampaikan, mungkin ibu bisa lebih detailkan. Jadi intinya kita mendefinisikan dulu apa kebutuhan dia ya. Nah, misalkan nih ada 3-4 poin gitu ya. Nah, kita lihat ada poin-poin yang kita punya knowledge-nya, kita punya dasar berpikirnya, ya enggak? Kita pasti punya itu. Tapi ada poin-poin yang kita masih ragu atau kita nggak tahu, yang nanti itulah kita diskusikan dengan pihak ketiga. Ya mungkin developer, mungkin siapa gitu, mungkin perbankan, mungkin seller atau penjual gitu ya, kayak gitu. Nah, begitu juga sebaliknya nanti, begitu juga berikutnya ketika kita bicara ke seller, ke penjual, kita juga melakukan penggalian seperti itu. Nah, kalau kita tahu masalah di sini secara detail, di sini juga maunya seperti apa detail ya, terus kita racik itu. Ini yang disebut dengan deal making. Kita negosiasi, kita cari. Nah, pentingnya bagaimana kita men-setting diri kita. Makanya tadi kan ini yang saya sampaikan listeningnya. Ini skill pikirnya nih. Karena ini butuh kerja sama otak sama ini gitu. Nah, baru kita pakai feel. Feel ini bukannya feeling baper, perasaan atau tersinggung atau emosional, itu bukan. Tapi feel di sini maksudnya gini. Saya hadir di antara bapak dan ibu, di antara ibu sebagai pembeli, bapak sebagai penjual, untuk kita bisa bersepakat. Asik nggak tuh kayak gitu? Feel seperti itu bisa dirasakan oleh pihak-pihak ini, karena saya yakin ketika kita transaksi besar ya, kayak terutama kayak properti gitu, itu mereka punya mindset juga kepengen sesuatu yang baik kok. Nah, tugas kita ini meracik itu semua dari sisi pikir kita, listening kita, sama feel kita. Mereka akan merasakan itu kok. Ketika itu bisa kita racik dengan baik, deal itu tinggal itu ya. Tapi nanti detailnya sih perlu diperjelas gitu ya. Tapi ini gue ngobrol gitu sih, gue mau sharing itu karena gue lihat banyak banget bos di lapangan itu fokus kita tuh closing, tapi kita nggak mikirin perasaan orang. Ya kembali lagi, ini bukan baper, tapi percaya deh, ketika kita jualan, kita kepengen orang lain tuh dapat manfaat banyak ya kan. Terus juga ke penjual, dia menjual dengan happy. Itu yang membuat bisnis kita menjadi running. Kan kita selama ini dicekoki dengan bagaimana closing. Ya kan? Bagaimana caranya persuasi, bagaimana caranya copywriting lah. Copywriting tuh nggak salah, persuasi itu nggak salah. Tapi harus ada value-nya di kitanya gitu. Panjang lah pokoknya gitu. Nah, ini sebenarnya gue udah ngelanggar nih, nggak boleh panjang-panjang videonya karena harusnya bikin banyak video. Doain ya teman-teman ya, biar bisa konsisten sharing. Nah, makanya kalau yang baru nonton nih tolong tambahin subscribernya ya, karena biar viral dong gitu. Ini nggak viral nih video. Belum ada yang booming gitu. Nah, gue kepengen YouTube atau di sosial media lainnya juga penuh dengan konten-konten bermanfaat. Nah, makanya lo harus dukung gue. Insya Allah ini bermanfaat karena ini buat gue juga.
buat lu juga semuanya gitu ya. Oke, pas 20 menit. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Thank you perhatiannya. Jangan lupa ini di share ke sebanyak-banyaknya. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.